حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى روح الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته ثم إلى أرواح جميع شراح الرسالة الجامعة منهم شيخ محمد بن عمر النووي البنتني ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس والمتقدمين في دار المصطفى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين مثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mana sehat semua? Jam terakhir Malam ini, hari pagi ini. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum ta'alim nafal intifah fa'il istifadah dalal al-khair dalal huda ibtigha mardatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kita, nikmat Islam wal iman. Dan juga nikmat Allah salah satunya adalah dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Pertemuan yang menjadi obat bagi diri kita dan keluarga kita. Ada yang sakit dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan fikih, yaitu kalau nggak salah syarat sah sholat sampai di kalimat atau pembahasannya. Terakhir di untuk aurat itu belum. Terakhir kiblat belum, aurat belum berarti. Masih dalam pembahasan syarat sah sholat, yaitu sebelum-sebelumnya adalah mengetahui waktu sholat, kemudian yang terakhir adalah mengetahui arah kiblat, mengetahui arah kiblat entah dengan cara yakin, ya, entah bi khabari tiga atau dikabarkan dari orang yang melihat arah kiblat. Yang kemarin kalau nggak salah udah nih ya, yang ya ada martabatnya mengetahui kiblat. Yang pertama yakin, melihat arah kiblat secara yakin harus dengan melihat. Selain itu nggak bisa, nggak ada yakin. Pakai kasyaf boleh nggak kan? Nggak ada kasyaf yang kayak kasyaf keset tuh jadinya. jangan gile karaomat. Nggak ada Halloween yang nggak ada yang gile karaomat. Kalau ente pengen tahu cari habaib, nggak ada yang gile karaomat. Yang kemarian aja, yang belajarnya nggak ada yang nanggok. Belajar nggak bayaran, nah itu pada gile karamat. Dahulu nggak ada yang gile karamat. Hatta Habib Umar bin Abdurrahman Atas nggak gile keramat. Iya, nggak ada.
Taunya ada keramat-keramat setelah meninggal baru tahu keramat. Nggak ada keramat. Makanya Wahabi pada enek. Karena kita dikira keramat, ceramah dikira keramat. Orang nggak ada yang mau belajar sebenarnya. Yang diharapin keramat aja. Keset aja keramat. Dulu kita ngaji sama Habib Hasan bin Abdullah Syatiri nggak pernah dengar keramat sama sekali. Orang ngaji sama beliau cerita keramat, hampir langka gitu. Sama Habib Hasan bin Abdullah Syatiri nggak pernah nerangin cerita keramat kagak mau. Kenapa? Karena begitu. Akhirnya benar nih fitnah kemana-mana, apalagi di YouTube sekarang. Makanya orang pada digoreng sama Wahabi begitu apa sekarang. Kitanya juga sih kalau ngomong keramat baik gitu, biarin deh buat kita aja dulu. Alauin tuh dulu begitu, nutupin dirinya. Umar bin Abdurrahman terus nutupin banget diri. Faqihul Muqaddam nggak pernah ada orang tahu, ditarik. Makanya kenalnya Al-Faqihul Muqaddam, ahli fikih, bukan ahli terbang-terbangan. Kagak. Faqihul Muqaddam fikih, faqih. Makanya julukannya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nggak ada julukannya Sohibul Keramat, nggak ada. Kemarian aja. Makanya nggak ada yang mau pada belajar, nggak ada yang mau pada taklim, maunya ngawang aja. Apalagi ngeliat orang sekarang, ngeliat guru sekarang nggak manjur, pikirnya nggak ada keramat, udah nih nggak asik nih, nggak manjur. Begitu. Ya Allah. Apalagi nanti kalau buka YouTube nih, ngegoreng habaib, aduh siapa aja kena sekarang dah. Ya karena begitu, keliwatan juga sih kalau ngomong, nggak mikir gitu, mikir ngapain ngomongin keramat. Dulu kita ngaji sama Habib Hasan bin Abdullah Syatiri nggak pernah. Kalau ada mau cerita keramat, ini ada cerita, terserah kalian percaya apa enggak. Itu nih, tuh Habib Hasan Syatiri selalu ngomong gitu. Sebelum cerita keramat selalu ngomong gini. Ini ada cerita, kalau kalian percaya nggak percaya nggak apa-apa. Oh, ini mau cerita keramat nih. Sampai begitu kita tahu tuh. Itu pun jarang. Taklim setiap hari, nggak sebulan sekali kita denger. Bayangin tuh. Taklimnya setiap nggak sebulan sekali denger tuh. Bisa setahun baru sekali. Enggak ada. Selanjutnya syarat sah itu dia mengetahui arah kiblat. Mengetahui arah kiblat. Oh, kalau pakai kasyaf bisa enggak, Be? Wah, pakai kasyaf. Ruminya dirancung. Mau pakai kasyaf ngeliat Ka'bah Mukarramah, ya udah. Enggak bisa, enggak sah. Harus namanya yakin, harus dengan melihat dengan mata telanjang, yaitu melihat Ka'bah, wujud Ka'bah. Itu dalam segi syarat sah salat. Ma'rifatul kiblat, harus melihat kiblat. Cara melihat kiblat atau mengetahui kiblat yang pertama dengan cara yakin, atau dengan cara melihat. Yang pasti dengan cara melihat. Itu pasti melihat Ka'bah musyarrafah. Nah itu orangnya. Itu yang secara yang kedua dengan dikabarkan orang yang terpercaya yang melihat Ka'bah. Oh, itu Ka'bah. Ini orang nggak ngelihat ketutupan tembok, ketutupan tiang, ketutupan apa gitu, gunung. Lihat tuh arah kiblat ke sono, boleh nggak nyontek sama dia dengan kabarnya dia? Lihat kalau emang ini orang thiqah, bisa dipercaya, boleh. Yang ketiga, martabat melihat atau mengetahui kiblat dengan cara ijtihad, usaha. Apa kalau seperti apa? Ya kita di sini misal, di sini cuma dengan cara
yang paling dekat mengetahui kiblat dengan cara ijtihad. Kalau kita yang di sini yang jauh yang dari Makkah Mukarramah, yaitu dengan kompas, dengan contohnya pakai kompas, atau orang dulu dengan arah mata angin atau arah bintang atau arah matahari. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah mengetahui kiblat dengan cara taglid. Taglid dari orang yang melihat dengan cara kompas. Ya, jadi yang paling terakhir itu. Ya, selanjutnya daripada syarat sah salat adalah satrul aurah. Syarat sah salat yang selanjutnya adalah nutup aurat. Nutup aurat. Aurat ini apaan sih? Aurat ini secara bahasa sesuatu yang kurang. Sesuatu. Yang selanjutnya adalah aurat. Aurat secara syariat, apa secara pembahasan syariat fikih, aurat itu sesuatu yang wajib ditutup atau sesuatu yang wajib ditutup dan yang haram dilihat, itu aurat. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Aurat itu ada berapa emang? Aurat ada 4 macam. Ada aurat laki, ya, secara mutlak. Kenapa dibilang mutlak? Laki, karena kalau perempuan ada 2 versi. Ada perempuan yang merdeka, ada perempuan budak. Tapi kalau laki mutlak. Aurat laki ma baina surrah wa rukbah, dari pusar sampai dari pusar juga aurat, dan seluruh yang mengelilingi dari pusar ke depan, ke samping, ke belakang itu juga aurat. Paham? Di pusar, sampingnya pusar, tapi satu garis sama pusar, aurat. Bodong. Pusar tahu, saya kagak tahu lah. Busut taunya bodong loh. Ketimbang pusar, taunya bodong. Bodongan. Iya, bodong. Kalau bodong yang nongol dikit ya. Dulunya nggak ditutup pakai koin. Ya, aurat lah laki secara mutlak antara pusar dan dengkul. Pusarnya juga bukan di bawahnya pusar pada aurat, pusarnya juga. Nah, sampingnya pusar tuh satu garis seluruh tubuh tuh, di bagian tubuh, mau samping mau belakang, itu juga Jadi baik-baik kalau ngangkat baju, pakai baju tuh lagi ruku, terkadang keangkat, itu aurat tuh, baik-baik. Kalau memang udah satu garis dengan atau satu satu lingkaran dari pusar, itu nggak usah lo garisin, itu dispidolin begini. Kagak usah lo spidolin. Ini lo bingung, bang, kenapa bang? Habis ngaji katanya aurat, gue biar tahu aurat yang mana. Ya, abang ngaji nggak bayaran sih. Bini lo dicela sama bini lo. Nggak usah, asal tahu aja. Oh, pusar sih ini, lo pakai celana di atasnya. Ya, belakangnya juga. Itu aurat laki. Aurat perempuan yang apa? Perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka seluruh badannya kecuali wajah dan muka. Itu kalau aurat di sholat. Aurat perempuan di sholat, khususnya sholat doang, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Maksudnya, kalau telapak tangan dan wajah jangan ditutup perempuan. Yang lainnya wajib ditutup. Kalau ada penutupnya gimana nih? Perempuan tetap kena tutup. Jangan. Itu auratnya semuanya dibuka karena ada jidat nanti harus sujud ya. Selanjutnya kalau perempuan itu kalau ketika di dalam sholat. Ya, kalau perempuan lagi di luar
mahramnya. Maksudnya lagi bukan ada muhrimnya. Ada yang bukan mahram. Aurat perempuan seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Dan seluruh tubuh, muka sama telapak tangan pun juga. Itu secara mu'tamad. Secara mu'tamad. Memang ada tidak mu'tamad, itu Al-Imam Rafi'i mengatakan yang di luar atau secara umum perempuan auratnya walaupun di luar yang muhrim, di depan hadapan yang bukan muhrim, itu muka sama telapak tangan boleh boleh kelihatan. Boleh, tapi dengan syarat kalau aminal fitnah, kalau aman daripada fitnah. Kalau aman daripada kalau enggak wajib ditutup semua. Ya. Kemudian auratnya perempuan yang masih yang merdeka, ketika dia di hadapan mahramnya, di hadapan orang-orang yang muhrimnya dia, ya, adik kandung, kakak kandung, suami bukan, ya suami karena pernikahan ya. Sebenarnya suami itu kalau hakikatnya bukan muhrim, hakikatnya yang muhrim itu bapak, adik laki, kakak laki, paman, saudara bapak yang laki, saudara ibu yang laki, itu muhrim. Kalau suami muhrimnya sebab nikah. Aslinya nggak muhrim. Muhrim apaan sih? Yang haram dinikah. Suami haram memang dinikahin. Loh gimana nikahnya? Itu udah nikah. Kalau di hadapan yang muhrim, adik laki, kakak laki, perempuan, auratnya adalah ma baina surra wa rubbah, antara pusar dan dengkul. Tapi itu kalau jauh juga dari aman juga dari fitnah. Naudzubillah min dzalik. Wajib satrul aurah bisatirin. Wajib penutup aurat dengan penutup itu di kitabnya. Syarat sah salat adalah wajib menutup aurat bisatirin, dengan penutup. Nah, di sini kalau penutup berarti apa maksudnya? Sekiranya nggak kelihatan warna kulit, itu yang dibilang penutup. Sekiranya warna kulit nggak kelihatan. Jadi kalau kaca, oh bukan penutup. Bahannya kaca, bahannya plastik, kelihatan warna kulit, oh itu bukan penutup. Sekiranya dikatakan wajibu satrul aulah bisa tirin, dengan satir, dengan penutup. Apa itu? Bi'an la yura bayadul basyarah, enggak, sekiranya kulitnya enggak kelihatan, itu baru dibilang penutup. Baru dibilang penutup. Tahirin, harus suci juga penutupnya. Satirnya harus suci. Mubahin, yang mubah enggak haram, suci. Penutup auratnya suci. Penutup auratnya harus mubah, enggak yang haram. Kalau haram gimana? Memang kalau kata ulama, kalau haram sekiranya enggak maksub, enggak gosok, ada baju, ada bahan buat nutup aurat, cuman nih gosok nih saya pakainya nih, nggak pakai izin kayaknya, tapi sah nggak sholatnya? Sah tetap, tapi haram. Kemudian mubahin, ya, itu penutup. Jadi secara global syaratnya penutup, dikategorikan penutup aurat ada 3. Syaratnya penutup aurat ada di kaunuhu jirman yamna'u idrakul launil basyarah fala yakfi adzulmah. Yang pertama harus ada wujudnya, ada unsurnya penutup. Ya. Yang kedua, yang mana mencegah tidak terlihatnya kulit. Jadi kalau kaca, plastik putih, plastik es, plastik kiloan, sebadan kita pakai, apakah itu dibilang penutup aurat? Bukan. Oh, kalau gelap, misal ini ruangan tengah malam, panjang bulat, apakah ini dibilang penutup? Ruangan gelap? Enggak.
nggak dibilang penutup. Udah nutup aurat terus dia sholat gitu, nggak bisa. Ya, harus ada unsur. Wa kaunuhu malbusan, harus yang dikenakan. Harus yang dikenakan, busana. Pakai, harus yang dipakai. Kalau tenda, bikin tenda di dalam telanjang, terus dia sholat, sama, nggak sah. Kenapa? Kan saya udah nutup aurat. Saya sholat di dalam tenda gitu, kayak penutup apa sih, tudung gitu ya. Enggak, harus yang dikenakan, harus yang dipakai. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga daripada satrul aurah adalah ya, syaratnya tertutup dari atas dan samping. Enggak syaratnya yang tertutup dari bawah, enggak syarat. Syaratnya cuma dua, harus tertutup dari samping, dari depan, atau dari atas. Tapi kalau dari bawah bukan syarat. Jelas sampai sini. Yang ketiga, emang kayak gimana sih gambarannya, Beb? Gambarannya kalau pakai baju kendor. Pakai baju kendor. Baju kaos. Begitu ruku, kebuka tuh. Kelihatan dia punya aurat. Contohnya aurat maksudnya di sini adalah pusar atau ke bawahnya dikit. Kelihatan. Maka batal salatnya. Walaupun dia lagi berdiri nggak kelihatan, tapi lagi ruku. Karena syaratnya nutup aurat dari depan atau dari atas. Jelas sampai sini? Bokong Jelas. suka lubang. Iya, tadi tuh yang bokong yang belakang. Iya, pakai celana. Iya, kayak celana tuh, apalagi. Oh. Banyak. Itu kebanyakan di luar-luar tuh, insya Allah sih di majelis nggak ada tuh. Kalau yang majelis itu sih parah banget tuh yang gitu. Ya. Hati-hati yang kayak gitu. Khawatirnya kalau kita jadi makmum, itu khawatir pertama. Ya, apalagi yang kedua, yang pastinya kalau kita jadi imam, kitanya lupa punya tanggung jawab makmum. Ya gitu dong. Kita lagi sholat, ternyata aurat kita lagi ruku, keangkat sedikit. Kita lagi sujud, keangkat sedikit, kelihatan. Nah itu batalin sholat. Tapi kalau yang kayak kita jadi imam, kalau emang jadi makmum sih enaknya ya bisa niat mufaroq. Langsung tuh niat mufaroq. Kalau ente ikutin imam, batal sholat ente. Imamnya walaupun dia nggak ngerti, batal sholat ente yang ngerti. Imam kelihatan aurat sampai belahannya tuh, tembok ratapan. Sampai kayak Yahudi gue. Ratapan. Dia telapip. Ya, kelihatan. Habis mungkin lapar apa yang ngantuk sih lo? Kayak bengong aja. Ya, ada tuh. Ada sampai kelihatan aurat deh tuh. Ente jadi makmum gimana? Sebaiknya niat mufaraqah. Niat pisah dari imam. Boleh, Beb? Boleh. Jangan batalin sholat. Niat mufaraqah aja. Niatnya gimana? Saya niat pisah. Langsung ngomong. Kagak, dalam hati aja. Rangkaiannya sholat ente jalanin sendiri sisanya. Misalnya ente baru 1 rakaat, begitu ruku ngeliat, ya dia rukunya begitu. Auratnya langsung ente niat mufaraqah. Udah habis itu ente rangkaian sholat sendiri. Gitu. Nggak perlu ente batalin, terus nyolek imam, sholat tuh batal, jangan. Ente sholat kelarin dulu, niat mufaraqah dulu, niat pisah dari imam. Jelas? Itu daripada nutup aurat. Wa yajibu raf'un najasah minaz thawb. Kewajiban syarat sah sholat adalah wajib mengangkat najis daripada baju atau busana. Wajib mengangkat, maksudnya wajib bersih daripada najis. An-najasah itu najis. Najis yang mana? Najis yang enggak ditoleransi. Emang ada najis yang ditoleransi, Beb? Ada, banyak. Sampai ada satu kitab sendiri. Apa sih secara umumnya najis yang ditoleransi? Najis yang enggak kelihatan dari kasat mata, itu najis yang ditoleransi. Ma la yudriku taraf. Ma la yudriku yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan dari kasat mata itu ditoleransi. Banyak sih yang ditoleransi, najis yang ditoleransi banyak. Bahkan ada satu kitab kalau nggak salah
Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani juga ngarang atau bikin hasyiahnya. Ya, salah satunya apa? Yang pertama yang jelas najis yang nggak kelihatan kasat tahu, dia sadar nih tadi misal ada darah jerawat keluar atau muncrat atau apa kena, tapi pas dilihat kesini tadi nih cuman nggak kelihatan sama kasat mata, kalau dijeliin lagi dari dekat baru kelihatan, nah itu nggak apa-apa, nggak apa, kayak kencing. Jadi jangan jadi was-was, asal nggak kelihatan namanya mah, cuman jangan teledor begitu nyiprat, nggak kelihatan sama mata gue, jangan, akhirnya jadi. Terus apa lagi? Najis yang ditoleransi. Najis yang ditoleransi banyak, salah satunya ulama bilang adalah najis daripada hewan-hewan ternak. Najis daripada hewan ternak itu ditoleran. Banyak sebenarnya yang ditoleransi, cuma panjang nanti. Terutama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas paling nggak demen namanya orang was-was. Paling nggak demen namanya orang was-was dalam sholat, was-was dalam najis, jangan. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau kita baca, dia nggak demen aja sama ulama-ulama fikih yang kalau ngomongin najis terlalu teliti. Kenapa ya bikin orang-orang awam jadi was-was? Sedangkan kita nggak perlu was-was. Makanya dahulu zaman beliau ada orang sholat nih was-was, sholat sama najis was-was gitu. Jalan tuh sampai dingkek gitu, jinjit. Akhirnya sama dia ngadu ke Habib Muhammad bin Hasan. Kata Habib Muhammad bin Hasan, ente mulai sekarang kalau sholat kantongin tai kambing. Ambil tai kambing dan sholat situ. Bawa, masukin kantong. Takbir. Bingung orang-orang. Akhirnya kata dia, ini namanya orang dia benar datang ke Habib Muhammad bin Hasan mau minta obat gitu, obatnya saya ini was-was diapain, doain, nggak pakai doa, kata Habib Muhammad bin Hasan. Kantong ini teh kambing, sholat ya, benar. Habis sholat, bawa teh kambing ditakbir, hilang was-was. Nah, kemudian Habib Muhammad bin Hasan ngasih tahu, memang di madhab yang lain atau madhab kita cuman yang segelintir para ulama mengatakan bahwa kotoran binatang ternak itu masih dikatakan makfu atau ditoleran. Memang mu'tamadnya enggak, cuman untuk ngobatin orang-orang was-was gitu. Enggak apa-apa ya, buat kita banyakan orang kalau belajar fikih kedalaman jadi was-was. Yang kemarin tuh ya ada nama setan itu yang bikin was. Kenapa sih harus ada begitu ya, setan biar demen, apalagi takbiratul ihram. Allah, wudu kayak nggak masuk sholat tuh. Itu setan tuh yang pengen bis. Wah, tronton, kepanjangan. Kepanjangan. Bis tron. Aduh. Itu, makanya syarat sahnya sholat harus bersih daripada najis. Najis apa sih? Kalau secara bahasa, najis setiap yang kotor itu dibilang najis. Itu secara bahasa, bukan secara syariat. Makanya bahasa, memang kalau orang-orang kita ini kalau diantara awam dikit-dikit ngomong, hati-hati najis, ingus dikatain najis. Itu secara bahasa, bukan secara syari. Emang kepake begitu kan? Kayak ingus, kayak iler, udah kena najis nih. Tapi najisnya di situ secara bahasa, jangan ente bilang secara syariat. Karena secara syariat arti daripada najis adalah kullu mustaqdarin yamna'u sihhatus shalah haitsu la murakhis. Setiap yang kotor tapi yang mencegah keabsahannya sholat. Setiap yang kotor yang mencegah keabsahannya sholat, itu baru najis. Setiap yang kotor yang mencegah keabsahan, kayak darah, nanah, kotoran maksud apa ini, kotoran belakang tuh, itu mencegah sahnya sholat.
Tapi kalau tai ingus, tai kuping, tai hidung, enggak. Ya betul, kalau mustaqdar. Betul, tapi la yamna sehatus sholat, tapi enggak mencegah. Ya, kejatuhan upil, kejatuhan ingus, kejatuhan reak, kejatuhan ludah. Jelas sampai situ? Jelas. Jadi itu daripada kullu najis, setiap najis, definisi najis setiap kotoran yang mencegah keabsahan sholat kalau yang di luar toleransi daripada syariat. Haitsu lam murakhis, yang di luar toleransi. Kalau yang di dalam toleransi, contoh seperti apa? Kalau orang faqidut tahurin, orang yang nggak nemu air, nggak nemu tanah buat tayamum, nggak ada tanah, nggak ada air, faqidut tahurin, nggak bisa bersuci, nggak bisa tohara, nggak bisa ambil wudu, sedangkan dia ada najis. Masuk waktunya sholat, kalau saya diemin, keluar nih waktu sholat, sampai keluar waktu sholat saya nggak dapat namanya air atau nggak bisa pakai air, nggak bisa tayang. Contohnya gimana sih? Gampangnya contohnya mungkin di pesawat kali sekarang ya. Hah? Penjara khusus Pesawat bisa nggak sholat? Bisa nggak wudu di pesawat? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Bisa di pesawat wudu? Nggak bisa ya. Tanya nih yang bolak-balik umroh nih. Iya. Kayak di pesawat sulit wudunya. Sulit wudu. Sulit gitu, mau gimana? Buka airan dipencet hilang. Terus itunya kecil. Sulit dah. Nah, boleh nggak dia? Sekarang dia boleh nggak masuk nggak di dalam kategori faqidut tahurin, orang yang kehilangan dua cara untuk bertoharoh? Ya mungkin bisa dikategorikan mungkin kalau pesawat. Ya mungkin kan nggak semua orang bisa ngangkat kaki ke atas wastafel di dalam toilet pesawat tuh, kan sulit tuh. Mana pesawat kalau goyang? Wudu kagak ngejedag balilah. Ngejedag. Ya karena orang tua kan kesian. Nah, mungkin masuk juga faqidut tahurin. Mungkin insyaallah. Ya, karena sulit. Nah, sedangkan dia misal ada najis, kejatuhan najis atau keluar najis. Dan sedangkan ada waktu sholat. Dan kalau dia nggak sholat atau dia nggak wudu, dia nggak tayamum gimana? Nggak bisa dia pesawat, di bangku pesawat nggak dibilang tayamum. Begini tayamum nggak? Ntar ada udah bapak belum tayamum? Ya, tayamum harus dengan tanah. Kalau begini-gini nggak bisa. Dalam mazhab kita, di luar mazhab Syafi'i terserah. Di mazhab kita nggak bisa begini-gini doang. Nggak ada wujud tanahnya, nggak ada wujud debu. Nah kalau di pesawat gimana? Nah terus waktu udah mau lewat, wajib sholat. Namanya sholat hurmatul waqt. Hurmatul waqti, sholat menghormati waktu. Karena ini waktunya sholat apa gitu, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, wajib dia sholat walaupun dia ada najis. Boleh, tapi nanti setelah dia turun, setelah dalam keadaan dia udah enak, bisa wudu, bisa apa? Wajib diulang atau diwajib diqodho. Tapi apakah sholatnya dia, qodhonya dia itu karena sesuatu yang dosa? Enggak dosa. Justru kalau dia nggak sholat, nen gue sekalian dia nggak sholat, ntar kan gue ulang-ulang juga sholat, dosa. Kok dosa? Kan saya nggak bisa, saya di atas pesawat. Naudzubillah, kalau saya kan di penjara, naudzubillah, jangan ngomongin penjara kagak enak ya. Misal di atas pesawat aja, kan nggak bisa, dan saya ada najis, tetap wajib sholat. Namanya hurmatul waqti atau hurmatul waqt, menghormati waktu, itu wajib sholat. Keadaan apapun, mau kita ada najis, nggak ada najis, wajib sholat. Ada wudu, nggak ada wudu, wajib sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nantinya setelah keadaan normal, itu karena keadaan di luar normal. Wajib qodho, tetap wajib qodho. Kalau udah keadaan normal. Tapi waktu saat itu wajib sholat. Nah itu walaupun dia ada najis. Wajibu raf'un najah minat thawb, wajib membersihkan bersih najis daripada busananya dia.
wal badan, dan badannya dia, wal makan. Jadi nggak mesti baju aja, entah badannya, entah tempatnya juga harus bersih-bersih daripada najis. Wa yajibu 'alal qadir an yusallil fardhu qa'iman wallahu a'lam, karena ini masuk fardu-fardu salat atau rukun-rukun salat, wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang tentang rukun-rukun salat. Kapan tuh? Habis Ramadan. Karena saya dengar bisikan tadi. Oh, biar kata saya ngomong saya dengar. Nah, hebat ya? Hebat. Insyaallah ini hari-hari pertemuan terakhir sebelum Ramadan, maksudnya pertemuan yang akan datang. Ada panjang umur, sehat walafiat. Al-Fakir secara pribadi minta maaf kalau ada omongan yang nggak enak, sikap yang nggak bagus, yang bikin antum sakit hati, kurang enak. Sebelum datangnya Ramadan, Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan antum semua sudah dimaafin. Nggak ada yang nggak bagus, nggak ada yang nggak cakep, cakep semuanya. Amin ya rabbal alamin.